Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matahari dari Barat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap selalu sehat walafiat. Ya, kali ini kita akan membahas tentang video yang digugat oleh Panji Gumilang, ya, yang dijadikan bahan gugatan oleh Panji Gumilang kepada Anwar Abbas. Dan kita akan melihat video pembelaan Anwar Abbas juga, ya. Oke, langsung saja kita nonton dulu videonya. Dalam perspektif kenegaraan dan juga dalam perspektif keagamaan. Dalam perspektif kenegaraan, misalkan ya beliau menyatakan bahwasanya saya komunisme, gitu. Saya komunis, gitu ya. Pertanyaan saya, kalau dia komunis berarti dia punya paham namanya komunisme, berarti dia punya ideologi namanya komunisme. Pertanyaan saya, kalau dia punya paham komunisme dan ideologi komunisme, cocok dan sesuai nggak dengan Pancasila? Kan nggak sesuai, kan? Timbul pertanyaan pada diri saya, dia kan pemimpin ini, bukan orang seorang, kan ya? Dia adalah tokoh yang punya paham komunisme, punya ideologi komunisme. Pertanyaan saya, sesuai nggak itu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Ya kan nggak sesuai. Nah, kalau nggak sesuai, kenapa kok nggak ada tindakan? Nah, itu dia pertanyaan. Nah, itulah video pernyataan Anwar Abbas yang digugat oleh Pak Panji Gumilang sebagai pencemaran nama baik, ya. Oke, terus coba kita lihat klarifikasi dari Anwar Abbas. Tidak ada maksudnya kesana tuh seperti apa sebenarnya? Saya kan begini ya, saya lihat TikTok, Panji Gumilang bilang saya komunis, gitu ya. Kan saya sebagai orang yang akan membela Pancasila kan bertanya ini, kalau dia komunis berarti pahamnya adalah komunisme. Kalau dia menyatakan dia adalah komunis berarti ideologinya adalah ideologi komunis. Pertanyaan saya sebagai orang yang sangat menghormati Pancasila dan tahu tentang sistem-sistem ekonomi dunia, ya, maka bagi saya ya kalau seandainya dia pahamnya komunisme dan ideologi komunisme, ya menurut saya itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sebagai warga bangsa, wajiblah hukumnya bagi saya untuk membela bangsa dan negara saya. Nah, sahabat YouTube semuanya, kita sudah saksikan video pembelaan dari Anwar Abbas, ya. Jadi beliau mengakui bahwa dia menonton TikTok dan melihat Panji Gumilang mengatakan saya komunis. Jadi betul, ya, apa yang digugat oleh tim kuasa hukum Pak Panji Gumilang, bahwa Anwar Abbas menjadikan TikTok sebagai rujukan untuk menjustifikasi, ya. Nah, ini mirip-mirip seperti kasusnya Ahok, ya, dimana pada saat itu Ahok juga videonya dipotong-potong, kemudian video potongan itu dijadikan rujukan untuk melakukan aksi demo yang berjilid-jilid, ya kan? Nah, jangan-jangan benar bahwa Pak Panji Gumilang ini akan diperlakukan seperti Ahok. Kita sudah lihat, ya kan, berdasarkan apa yang sudah terjadi di Al Zaitun itu, sudah terjadi demo yang berjilid-jilid. Nah, saya kira nanti dalam persidangan ini, kalau memang skenarionya akan seperti Ahok, itu ini sedang dipersiapkan demo besar-besaran ini pasti untuk menekan kepolisian, aparat penegak hukum, untuk menekan aparat hukum, guna mempercepat, ya kan, proses hukuman bagi Panji Gumilang ini, karena sepertinya sama, dan itu juga menjelang kontestasi politik. Nah, ini persis sama, nanti ujung-ujungnya akan kemana, ya kan, sesuai dengan pernyataan Pak Muldoko, ya kan.
Dia sudah tahu siapa yang menggoreng kasus ini, isu ini, dan tujuannya apa, sudah tahu. Ini tanda tanya besar. Nah, dan juga kita melihat Pak Anwar Abbas ini memborong 36 pengacara, dilansir dari liputan6.com. 36 advokat, ya kan? Advokat apa? Pembela Pancasila. Tapi benar nggak ya itu pembela Pancasila? Soalnya begini, kata siapa namanya, Novel Babukmin di TV One, MUI itu mengharamkan pluralisme, ya kan? Nah, kalau mengharamkan pluralisme, apakah itu bertentangan atau sejalan dengan Pancasila? Padahal dalam Pancasila sendiri sudah ditegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, ya kan? Indonesia ini terbagi dari golongan, agama, suku, etnis, ya kan? Ya kan? Otomatis ya masyarakat plural, ya. Nah gitu. Jadi kalau ada yang mengharamkan pluralisme terus dibela orang yang ngaku Pancasila, itu bagaimana ya? Apakah ini cuma sebagai apa ya, penyamaran begitu? Jadi kalau bagi saya tidak masuk akal, ya kan? Kelompok yang mengharamkan pluralisme terus dibela oleh orang yang katanya Pancasilais, ya kan? Sedangkan dalam Pancasila sendiri dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah, ini juga saya heran juga ya. Pengacara kok banyak banget sampai 36. Apakah takut? Apakah merasa bahwa ini sesuatu yang sangat berat untuk dihadapi sehingga memborong sampai 36 pengacara? Kalau saya melihat ada ya raut wajah ketakutan, kecemasan begitu di balik tawa dan senyum. Kalau saya mengamati ya, ada ketakutan di balik tawa dan senyum. Kenapa? Karena kalau gugatan ini dikabulkan oleh pengadilan, maka wah, 1 triliun, tidak gampang cari uang 1 triliun itu, ya kan? Nah, terus kalau misalnya rujukannya TikTok, ya kan, baru melakukan justifikasi, ini sama dengan menyebarkan berita bohong juga. Waduh, jadi ini bisa terkena pasal berlapis, ya kan, pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. Kan begitu ya, di pasal 28, ya kan, ayat berapa itu dalam undang-undang transaksi elektronik, ya kan, ada itu, dan ancaman pidananya itu ya sampai 6 tahun kalau saya lihat itu. Oke. Nah, terus Pak Anwar Abbas ini menggugat balik Pak Panji Gumilang, ya, lebih bombastis lagi, yaitu 2 triliun. Wah, aduh. Tapi di lain sisi ya, Pak Anwar Abbas ini juga menerima kalau misalnya ada yang meminta maaf, ya kan. Kalau misalnya pihak Pak Panji Gumilang ini meminta maaf, ya kan, dosa sebesar gunung Himalaya pun akan dimaafkan. Jadi sebenarnya ini sudah kode ya. Ya udahlah, kita damai aja. Itu kode sebenarnya. Ayolah kita damai aja lah. Waduh, ampun dah. Aduh, kalau misalnya saya tergugat 1 triliun, aduh, itu menurut penilaian saya jangan-jangan seperti itu, ya kan. Sehingga sudah langsung membuka pintu untuk damai begitu. Oke, bagaimana kelanjutannya kita
lihat aja nanti ya. Nanti katanya persidangan ini akan dilanjutkan pada tanggal 2 Agustus mendatang. Oke, itu saja dari Matahari dari Barat.